Kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kami temukan di saham ASGR atau Astra Grafia Tbk. Jadi ini laporan keuangan yang kuartal kedua 2024. Nah, kita lihat di sini ini ada presiden direkturnya ada Hendrik Pramana, kemudian direkturnya ada Rivena Nalsatita. Alamat kantor mereka di Jangkramat Raya, ada di Jakarta Pusat. Kalau kita lihat di sini untuk nilainya ini laporan keuangannya itu jutaan tapi bentuknya rupiah ya. Nah, ini kan standar kaca ini agak sedikit meningkat, oke, cukup bagus. Piutang usaha kita lihat ini agak sedikit menurun dari pihak ketiga. Sebenarnya semua rata-rata menurun sini cukup bagus ya. Persediaan meningkat dari 223 miliaran sekarang menjadi 231 miliaran. Berarti kurang lebih meningkat sekitar 7 hingga 8 miliaran ya kalau kita lihat di sini. Nah, ini ada aset dia lancar, total asetnya pun kalau kita ini berkurang nih. Ini sampai total asetnya ini berkurang ya. Dari 2,68 triliunan sekarang menjadi 2,6 triliunan. Tetapi menurut kami total asetnya itu kalau berkurang masih oke-oke aja. Nanti kita lihat itu gimana dengan hutangnya, dengan ekuitasnya juga. Untuk utang usaha sendiri, wah ini menurun cukup banyak nih. Ini oke, ini bagus ya. 370 miliaran menjadi 100 miliaran. Liabilitas atau hutang, nah ini menurun. Ini menurun juga, ini cukup bagus. 890 miliaran, sekarang hanya tersisa 776 miliaran. Berarti dia berkurang kurang lebih 100-an miliaran. Nah, ini merupakan sebuah pencapaian yang masih oke ya, merupakan pencapaian yang oke. Ekuitasnya pun meningkat. Ekuitas dari 1,79 triliunan sekarang menjadi 1,82 triliunan. Ini kan cukup bagus ya kalau kita di sini liabilitas menurun dan ekuitas meningkat. Bahkan hutangnya itu tadi menurun cukup banyak kalau kita lihat tadi. Pendapatan bersih oke lah, dia menurun sedikit. Dan entah kenapa kalau kami lihat kan dari tahun ke tahun ini agak sedikit menurun ya. Untuk pendapatannya tadi nggak tahu juga. Ini laba bruto ini meningkat dari 304 miliaran menjadi 315 miliaran. Nah, kalau kita lihat di sini ini kan karena bahan pokoknya ini kan dia menurun sehingga dia menjadi meningkat. Untuk periode labanya ini laba berjalannya dari 66 miliaran sekarang menjadi 82 miliaran. Nah, itu dikarenakan ada peningkatan penghasilan keuangan. Selain itu juga ada penurunan beberapa beban ya, seperti beban umum dan administrasi dan lain-lain. Kalau kita lihat di sini sebenarnya dia bukannya apa. Dia karena dia agak sedikit efisiensi untuk perusahaannya dan dia mendapatkan penghasilan keuangan yang lebih tinggi. Nah, nanti kita lihat ini pembayaran kepada pemasok, dia menurun dari 1,3 triliunan sekarang menjadi 900-an miliaran. Tetapi kalau untuk pembayaran kepada pemasok ini kan yang kalau kita lihat 1,3 triliunan ini kan 30 Juni 2023. Apalagi ini yang hanya kuartal kedua, agak bagusan ya, lebih bagusnya itu kalau kita lihat itu yang laporan tahunan untuk lihat pembayaran kepada pemasok, karena kita kan nggak tahu dulunya itu persediaannya apakah memang banyak ataukah berkurang. Jadi perlu ditarik juga. Namun kalau kita lihat di sini ini peningkatan yang persediaan itu meningkat 8 miliaran ya tadi ya. Ditambah dengan labanya ini berarti dia kan sebenarnya masih menghasilkan keuntungannya. Karena kalau kita lihat persediaan dengan yang kuartal sebelumnya, ini kan berarti cukup bagus. Ya, jadi kita perlu lihat juga dengan kuartal sebelumnya itu berapa, lalu kita bisa dapatkan dia berapa. Tapi dibandingkan dengan tahun lalu yang kuartal kedua juga, ini persediaannya kan meningkat. Ditambah dengan laba yang meningkat berarti cukup bagus. Memang oke ya. Apalagi tadi kalau kita lihat hutangnya itu dia berkurang cukup drastis. Menurut kami 100-an miliaran dari untuk yang perusahaan yang total asetnya itu triliunan, gak gitu sampai ratusan triliunan gitu. Ini merupakan sebuah pencapaian cukup bagus menurut kami. Kas dan setara kas kalau kita lihat, nah ini dia sedikit meningkat ya, dari 1,27 triliunan sekarang menjadi 1,28 triliunan. Nah, tetapi yang perlu kita lihat dari perusahaan ini yaitu penjualnya ya. Kalau kita lihat dia memang sedikit mengalami penurunan. Nanti kita lihat yang menurun itu yang di sektor apa, mengapa bisa menurun.
Ini ada yang pihak ketiga, nih yang rupiah, nih yang US dollar. Ini total saldo di banknya dari 64 miliar menjadi 80 miliaran. Nah, di sini ada deposito ya. Deposito banyak mereka simpan di Bank ANZ. Lalu ada HSBC, UOB, Mizuho dan lain-lain. Tapi Bank Mizuho Indonesia kami agak jarang mendengar ya. Entah karena gak ada atau gimana ya. Nah, ini ada Bank Permata juga, tapi yang Bank Permata kemarin ada, sekarang udah gak ada. Padahal kalau kita lihat yang KUTSA yang dikasih itu kayaknya paling banyak di Bank Permata ya. Kesan setara kas, soalnya yang bisa bunganya. Piutang usaha dia menurun cukup bagus baik pihak ketiga maupun pihak berelasi. Ini memang sesuatu yang sangat bagus ya menurut kami. Tapi ini ada provisi penurunan nilai ya. Jadi ini semua perlu dilihat. Walaupun begitu, kalau kita lihat ini cash flow-nya kayak agak macet. Di mana lebih dari 180 hari, dia tersisa 74 miliaran. Itu berarti dia dari 78 miliaran, sekarang dia 74 miliaran. Oke lah, dia berkurang sedikit, cukup bagus. Tetapi dia lebih dari 180 hari loh. Dia dibagi dengan 30 hari, berarti itu kan sebenarnya 6 bulan. Nah, berarti ada yang masih belum bayar hutangnya walaupun lebih dari 6 bulan. Tapi ini kita nggak tahu ya, entah karena ADD-nya atau gimana, kita kan nggak tahu. Nah, persediaan yang berkurang itu yang mana? Kalau kita, ini persediaan dia meningkat ya, dia bukan berkurang, dia meningkat paling di suku cadang. Inilah yang perlu kita ketahui juga. Walaupun kita berpikir kalau persediaannya itu meningkat berarti dia membayarnya itu lebih banyak, tetapi kita perlu tahu dia belinya di mana, persediaannya itu meningkat di mana. Dia di suku cadang. Nah, suku cadang itu kan berarti kayak spare part gitu ya. Dia bukan di persediaan untuk dijual ataupun bahan baku gimana gitu. Karena kalau dia di spare part, itu kan berarti dia hanya melengkapi untuk jangka panjang gitu lah ya. Nah, untuk kedepannya biar agak beli lagi, oke, masih cukup bagus. Tetapi kalau dia persediaan seperti bahan baku, persediaan untuk dijual, itu kan berarti yang merupakan asal mula dari penjualan ataupun keuntungan tersebut ya. Nah, kalau dia sama aja, berarti dia kan nggak gitu berpengaruh. Kalau kita lihat tadi kan nggak gitu beda jauh ya. Nah, kecuali tadi kalau dia meningkat cukup drastis, persediaannya itu meningkat di sana. Nah, itu berarti kan dia agak cukup bagus. Nah, itulah yang perlu kita lihat. Berarti peningkatan persediaan tadi bukan di bahan baku dan lain gitu ya. Tapi di suku cadang. Dan nanti kita lihatlah ke depannya itu gimana, nanti laporan tahunnya itu gimana ya. Karena ini sebenarnya kalau menurut kami bisnis yang sewa kayak gini masih cukup oke sih. Namun untuk yang penjualnya ini memang agak sedikit mengalami penurunan ya. Pendapatan bersih kalau kita lihat di sini dia meningkatnya itu yang di jasa dan sewa. Jadi yang di jasa dan sewa ini dia meningkat, tetapi untuk yang penjualan barang dia berkurang. Bahkan pendapatan proyek berkurang. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Apalagi kalau kita lihat di sini dia kebanyakan berdasarkan dari memang dari pihak ketiga, tapi pihak berhasil pun tinggi juga sekitar 400 miliaran. Memang dia sedikit berkurang juga dari 500 miliaran, tapi semua rata-rata berkurang ya. Nah, walaupun begitu memang menurut kami pihak berhasil masih cukup besar sih ya. Pagi ini merupakan anak grup dari Astra ya kalau tidak salah. Tapi sejauh ini kayaknya masih masih oke ya. Ini pemakaian dan persediaan dari 578 miliaran menjadi 531 miliaran. Berarti dia memakai lebih sedikit ya. Fuji Film bisnis kewajiban imbalan pasca kerja. Nah, ini kenaikan gajinya pun 6,5%-an saja. Kalau kita lihat di sini, menurut kami 6,5% kayak agak kecil. Tapi kita perlu lihat juga, itu 6,5%-an itu karena gajinya udah tinggi atau gimana. Kan ada juga perusahaan kalau udah masuk gajinya udah 7, 10, kan ada kayak gitu. Walaupun agak jarang kalau langsung 10 juta ya. Mungkin 6-7 gitu. Tapi itu kan semua sudah termasuk tinggi untuk yang di Indonesia kalau menurut kami ya. Nah, ini itu udah agak tinggi, jadi dia kalau meningkat 6,5% kalau udah agak cukup banyak gitu ya.
Nah, ini kalau kita lihat ini ada solusi dokumen, solusi teknologi. Nah, pendapatan bersihnya. Tapi memang yang solusi dokumen lebih banyak. Nah, ini kan bergerak di bidang printer ya mungkin ya. Ini bisa lihat di sini. Kalau ini yang 2023, yang tadi 2024. Bakal tuh saya ada kami sekian dan terima kasih, sampai prestasi.